Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana Sidik, NPM 181000301 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dalam mata kuliah Hukum Perbandingan Perdata dengan judul materi yaitu karakteristik perjanjian baku berdasarkan asas itikad baik, komparisi dalam sistem hukum common law dan civil law. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kontrak. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kontrak atau perjanjian pada umumnya. Janji para pihak itu saling berlawanan. Misalnya dalam perjanjian jual beli tentu saja satu pihak menginginkan barang sedangkan pihak lainnya menginginkan uang. Karena tidak mungkin terjadi jual beli kalau kedua belah pihak menginginkan hal yang sama. Inggris sebagai negara penganut sistem hukum common law memiliki perbedaan yang cukup mendasar mengenai sebuah konsep kesepakatan dalam perjanjian. Dengan Indonesia sebagai penganut sistem hukum civil law, kesepakatan di negara dengan sistem hukum common law menekankan pada penawaran dan penerimaan keuntungan yang ditawarkan oleh masing-masing pihak. Setiap keuntungan atau manfaat yang beralih dari satu pihak ke pihak lain disebut konsiderasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam Perikatan Hukum Indonesia diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama ada sepakat, yang kedua cakap dalam hukum, yang ketiga suatu hal tertentu, yang keempat kausa yang halal. Sedangkan dalam sistem hukum common law adanya offer atau penawaran dan acceptance atau penerimaan, yang kedua meeting of mind, persesuaian kehendak, yang ketiga consideration atau prestasi, yang keempat competent parties and legal subject matter atau kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah. Dan selanjutnya relevansi civil law dan common law dalam perkembangan hukum kontrak di Indonesia. Dalam mengkaji dan menelusuri relevansi sistem common law dan civil law dalam perjanjian baku di Indonesia, maka perlu dipahami lebih dahulu keberadaan hukum di Indonesia. Khususnya hukum perjanjian masih dianggap di bawah pengaruh hukum Romano-Germanik atau civil law berdasarkan tradisi dan sejarah. Masuknya arus utama aliran pemikiran hukum ini ke bumi Indonesia selain memang karena dampak dari kolonialisasi pemerintah Hindia Belanda, juga tidak dapat dilepaskan dari peranan kaum akademik juris Belanda yang mengawali tonggak pengajaran dan kajian hukum di sini. Sebagai negara yang meneruskan tradisi civil law, perkembangan hukum sangat ditentukan oleh akademik juris karena ia memiliki kewenangan akademik dan profesional dalam menginterpretasikan hukum. Hal ini membedakan dengan negara yang di bawah tradisi common law di mana perkembangan hukum ditentukan oleh kaum profesional lawyers seperti hakim dan pengacara sehingga memungkinkan lahirnya berbagai aliran pemikiran dalam memahami hukum di luar aliran pemikiran yang dominan. Common law yang lahir dan berkembang dalam keadaan khusus baik berdasarkan sejarah maupun kebudayaan Inggris dan negara-negara yang terkait dengannya. Pada awalnya belum berpengaruh dan tidak sesuai terhadap keberadaan hukum di Indonesia. Di dalam perkembangan pengaruh common law makin terasa di Indonesia karena semenjak komunitas hukum berinteraksi dengan kekuatan ekonomi internasional dan tidak dapat diingkari bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan yang utama. Selanjutnya saya akan membahas tentang substansi perbedaan kontrak antara civil law system dan common law system. Civil law dan common law keduanya merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Sacipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum halaman 235 berpendapat bahwa di dunia ini tidak dijumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu. Adapun sistem hukum yang dimaksud di sini meliputi unsur-unsur seperti struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Lebih lanjut, Sacipto mengatakan bahwa kita mengenal dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum Eropa benua dan sistem hukum Inggris. Orang juga lazim menggunakan sebutan sistem hukum Romawi Jerman atau civil law system untuk yang pertama dan common law system untuk yang kedua. Ciri atau karakteristik sistem civil law. Yang pertama adanya sistem kodifikasi, yang kedua hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Ketiga, sistem peradilannya bersifat inkusitorial. Ciri atau karakteristik sistem common law.
Yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Kedua, dianutnya doktrin stare decisis atau sistem presiden. Yang ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang praktik hukum di Indonesia perjanjian baku di bawah pengaruh sistem sipil law dan common law. Dalam praktek hukum di Indonesia sudah berlaku aturan-aturan tersendiri untuk perjanjian-perjanjian khusus yang dimuat di dalam bab 5 sampai bab 18 buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bersifat sebagai pelengkap sehingga pada dasarnya dapat disimpangi oleh para pihak. Hal ini berarti terbukanya kesempatan yang begitu luas untuk membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontak yang termuat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sangat berbeda dengan pengaruh hukum Anglo-Amerika atau common law yang selama periode tertentu tidak berdasarkan aturan-aturan khusus sehingga besar kemungkinan perjanjian tersebut dirumuskan secara panjang lebar dan lebih rinci. Dengan demikian di dalam tradisi common law tidak begitu dibutuhkan aturan-aturan tersendiri. Untuk perjanjian-perjanjian khusus yang bersifat pelengkap, perjanjian-perjanjian khusus baru dibuat ketika timbul kebutuhan akan aturan-aturan khusus yang bersifat memaksa. Perjanjian yang baik di bawah pengaruh common law maupun sipil law sistem keduanya tidak menentukan atau memaksa adanya persyaratan tertulis atau state of clause. Hal ini demikian berarti kebanyakan perjanjian yang dibuat adalah sah meskipun dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak dalam bentuk tertulis. State of clause ditetapkan di Inggris pada tahun 1669 karena bertujuan untuk menghindari atau menolak tuntutan yang bersifat penipuan atau fraud claim dengan menentukan syarat bagi yang mengajukan klaim untuk memperlihatkan atau mengajukan sesuatu yang tertulis agar dapat membuktikan klaim tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa banyak perjanjian-perjanjian yang dilakukan secara lisan baik yang terjadi dalam sistem sipil law, common law maupun sistem yang lain akan menghadapi persoalan pembuktian di pengadilan. Kesimpulan dalam presentasi kali ini yaitu dengan menyadari beragam manfaat dari perbandingan hukum, penulis berpendapat bahwa perbandingan hukum tidak hanya bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan persamaan dan perbedaan di antara berbagai sistem hukum. Lebih dalam lagi adalah untuk menemukan solusi di atas permasalahan hukum yang terjadi di suatu negara dengan metode perbandingan dan menemukan pandangan universal sebagai acuan hukum. Hukum tidak dapat hanya dikatakan berasal dari undang-undang. Pemikiran akan definisi hukum yang seperti ini sudah ketinggalan zaman. Hukum pun haruslah berkembang sesuai dengan perkembangan, tidak stagnan, mengikuti legal positivisme yang sangat tertutup pada undang-undang. Hukum harus berubah dengan mencerap nilai dan pemahaman baru dalam masyarakat, mengingat kompleksitas masyarakat yang multidimensional. Semua orang, tidak hanya pakar hukum, dapat mengartikannya. Peristiwa ini menyebabkan hukum sangatlah terbuka lebar dalam masyarakat dan tentunya multi penafsiran. Hukum harus mampu lepas dari kekalangan pemikiran sendiri dan keluar untuk mencari kebenaran dari berbagai sudut pandang. Hukum untuk masyarakat merupakan kalimat yang tepat untuk diaplikasikan. Kalimat ini menandakan bahwa hadirnya hukum memiliki nilai guna yang ditujukan untuk masyarakat khususnya kemanusiaan. Ius constituendum menjadi tumpuan bagi cara pandang hukum agar tetap dinamis menilai kemanusiaan untuk kedepannya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.